Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nah, sekarang akan saya melanjutkan lagi ya pembabaran dari Dhammacakkappavattana Sutta ya, yang belum selesai sebetulnya, masih banyak yang harus dibahas. Nah, jadi sedikit saya review ya, terutama karena untuk kalian di grup 2 ya, tidak mengikuti dari awal. Apakah kalian terus mengikuti dari YouTube yang disiarkan atau tidak, saya juga tidak tahu. Dalam Dhammacakkappavattana Sutta tersebut ya, Buddha pertama kali membabarkan, memberitahukan gitu kepada 5 petapa tadi tentang adanya 2 ekstrim. Nah, 2 ekstrim ini adalah merupakan praktek yang tidak seharusnya diikuti oleh mereka yang telah melepaskan atau meninggalkan kehidupan rumah tangga menjadi seorang pabajita. Ya. Nah, ekstrim yang pertama adalah yang disebut kame sukama sukalika no yoko. Ya, secara ringkas merupakan praktek pemuasan kesenangan indria. Ya. Dan praktek yang kedua, praktek atau ekstrim yang kedua adalah Attakilamata yoko. Yang secara ringkas adalah praktek penyiksaan diri. Ada 2 ekstrim ini. Jadi seseorang yang telah menjadi pabajita, ya, ia tidak seharusnya mengikuti 2 ekstrim ini. Jadi dia harus meninggalkan bentuk praktek pemuasan atau pemanjaan diri pada kesenangan indria. 5 kesenangan indria ini. Dan juga dia tidak seharusnya melakukan praktek penyiksaan diri. Kenapa dia harus meninggalkan praktek pemuasan atau memanjakan diri dengan 5 kesenangan indria? Buddha mengatakan karena praktek tersebut adalah hina. Praktek tersebut adalah rendah, inferior. Praktek pemanjaan diri atau pemuasan 5 kesenangan indria ini disebut gamo. Karena praktek itu hanya dilakukan, dikejar oleh orang-orang desa dan orang kota. Pada umumnya orang-orang desa dan orang kota, mereka hanya mengejar 5 kesenangan indria ini, memuaskan dirinya dengan 5 kesenangan indria ini. Mereka yang sudah menjadi pabajita tidak seharusnya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang desa dan orang kota. Karena hal itu merupakan praktek yang hina, praktek yang rendah, praktek yang inferior. Praktek pemuasan atau pemanjaan diri pada 5 kesenangan indria ini juga disebut sebagai potujaniko. Merupakan praktek yang ya dilakukan oleh mereka, oleh orang-orang awam. Orang yang sudah mencapai tingkat kesucian, kemuliaan, mereka tidak akan melakukan praktek ini. Hanya orang-orang awam saja, ya orang-orang yang masih awam, ya mereka melakukan. Nah, bagi kita yang telah meninggalkan kehidupan rumah tangga menjadi seorang pabajita, maka kita juga tidak seharusnya melakukan seperti orang-orang awam seperti itu dengan pemanjaan 5 kesenangan indria ini. Maka kita tidak harus mengikuti, kita harus meninggalkannya. Kemudian alasan yang keempat adalah karena praktek pemanjaan atau pemuasan dengan 5 kesenangan indria ini merupakan praktek yang tidak mulia.
Ya, merupakan praktek yang tidak mulia. Mereka yang telah mencapai tingkat-tingkat kesucian dan menjadi seorang mulia, mereka tidak akan melakukan ini. Praktek ini tidak mulia, praktek ini tidak murni, praktek ini bukan merupakan praktek yang tinggi. Itulah maka praktek pemuasan diri dengan 5 kesenangan indera ini harus ditinggalkan. Dan alasan yang kelima adalah karena praktek pemuasan diri dengan 5 kesenangan indera ini merupakan praktek yang tidak bermanfaat. Tidak memberikan manfaat yang sesungguhnya. Justru dengan praktek, kalau kita melakukan pemuasan pada 5 kesenangan indera ini, justru kita akan menjadi lebih tenggelam di dalam kekotoran batin kita dalam bentuk pengejaran 5 kesenangan indera ini. Jadi tidak akan membawa pada pengetahuan yang lebih tinggi, tidak akan membawa pada pembebasan pencapaian nibbana. Untuk itulah maka pemuasan 5 kesenangan indera ini harus ditinggalkan, tidak seharusnya diikuti bagi kita yang telah meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjadi seorang pabacita ini. Kemudian ekstrim yang satunya lagi adalah ekstrim dengan melakukan praktek penyiksaan diri. Nah, pada waktu itu, ya, para petapa pada waktu itu ya mereka memiliki kebiasaan yang mereka yakini ya bahwa cara untuk mencapai pengetahuan tinggi ataupun pembebasan itu dengan cara apa? Dengan penyiksaan diri. Tetapi Buddha mengatakan bahwa praktek penyiksaan diri semacam itu adalah hanya mendatangkan penderitaan saja. Ya, ada kilamatanu yoko ya duko. Wah, praktek penyiksaan diri ini hanya membawa pada kita akan merasa sakit saja, kita akan menderita saja. Bahkan bisa membawa sampai pada kematian. Kita melakukan itu. Jadi Bodhisatta Petapa Gotama dalam perjuangannya selama 6 tahun menjalankan Dukkaracarya itu, beliau menjalankan praktek penyiksaan diri yang sedemikian ekstrim, di mana tidak ada petapa yang lain yang mampu menandinginya. Ya, jadi hanya Bodhisatta saja yang mampu melakukan praktek-praktek penyiksaan dengan secara ekstrim semacam itu. Lebih ekstrim dari para petapa yang lainnya. Ya. Tapi itu tidak memberikan hasil. Ya, maka itulah praktek penyiksaan diri ini tidak seharusnya diikuti, dijalankan oleh mereka yang telah meninggalkan kehidupan keduniawian ini, menjadi seorang pabacita. Dan Buddha juga mengatakan bahwa praktek itu juga bukan praktek yang mulia. Jadi duko anario, praktek yang tidak mulia. Seorang yang telah mencapai tingkat kesucian, mereka yang telah menjadi orang mulia, ya, mereka tidak akan melakukan praktek penyiksaan diri semacam itu. Memahami bahwa itu tidak akan membawa pada pencapaian kebebasan yang sesungguhnya. Tidak akan membawa pada pengetahuan yang lebih tinggi. Itulah maka alasan yang ketiga, Buddha juga mengatakan bahwa praktek penyiksaan diri ini adalah tidak bermanfaat. Ya, tidak akan memberikan manfaat atau menjadi sebab yang membawa pada kebahagiaan dan kesejahteraan yang sesungguhnya. Tidak akan membawa pada itu. Jadi maka dikatakan praktek penyiksaan diri ini adalah praktek yang tidak bermanfaat.
praktek yang hanya mendatangkan penderitaan, praktek yang tidak mulia, dan praktek yang tidak bermanfaat, tidak memberikan manfaat, tidak memiliki manfaat. Nah, inilah dua ekstrim ini. Maka dua ekstrim ini ya harus dihindari, tidak seharusnya diikuti oleh mereka yang telah meninggalkan kehidupan keduniawian dengan menjadi seorang pabajita ini. Nah, kalian praktek meditasi vipassana ini, begitu sakit sedikit, begitu ada ketidaknyamanan, ya kalau kalian kemudian hanya bersandar, tiduran gitu, tidak ada bedanya dengan pemanjaan diri. Maka itu praktek yang apa disebut praktek apa? Praktek yang hina, yang rendah, yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pabajita. Kalian sebagai umat awam pun kalian melakukan praktek sekarang meditasi ini dengan menjalankan aturan kedisiplinan moral yang ada dan tingkah laku yang kita arahkan bagi kalian juga tidak ada bedanya dengan mereka yang menjadi samanera atau atasilani. Maka kalau kalian melakukan semacam itu juga kalian itu melakukan tindakan yang rendah, inferior. Itu praktek yang tidak seharusnya dilakukan gitu. Praktek yang tidak seharusnya diikuti dalam latihan semacam ini. Karena kalian mengikuti itu hal semacam itu, maka kalian tidak akan mendapatkan manfaat. Tidak akan ada pengetahuan-pengetahuan pandangan terang. Ya, tidak akan ada yang saya sebutkan sebagai pemahaman tentang nama dan rupa. Dalam 4 aspeknya itu. Kalian tidak akan memahami karakteristiknya dari nama dan rupa. Kalian tidak akan memahami fungsinya, manifestasinya ataupun sebab dekat dari nama dan rupa yang sudah saya jelaskan sedemikian banyaknya itu. Tidak akan ada satu pun yang akan kalian dapatkan dengan cara semacam itu. Jadi kalian ingat, praktek-praktek semacam itu, ya praktek yang hanya membawa pada kemalasan ini, itu tidak seharusnya dilakukan. Ya. Kalian harus mengingat praktek bagaimana supaya kita bisa meningkat usaha kita ini, supaya terjadi penembusan pemahaman, pengetahuan-pengetahuan pandangan terang itu. Bagaimana? Ya, ikuti, patuhi aturan yang sudah ada. Patuhi jadwal yang sudah ditetapkan. Sehingga akan ada peningkatan dalam latihan kalian ini. Nah kemudian di dalam sutta itu, ya kemudian Buddha mengatakan gitu. Jadi pertamanya ada 2 ekstrim. Beliau membabarkan tentang 2 ekstrim kepada 5 petapa ini. Bahwa 2 ekstrim ini tidak seharusnya dilakukan. Nah kemudian Buddha mengatakan lagi. Eteko bikawe upo ante anupagama majjhima padipada. Tada gadena abhisambuddha. Caku karani nyana karani upasamaya abinyaya sambodaya nibanaya sangwadati. Buddha mengatakan demikian. Para biku, ya, ete upo ante anupagama. Dengan menghindari, tidak mengikuti, ya, dengan menghindari 2 ekstrim ini, upo ante, 2 ekstrim ini. Dengan menghindari 2 ekstrim ini, majjhima padipada tatagatena abhisambuddha. Maka majjhima padipada, jalan tengah. Ya, jalan tengah ini kemudian dipahami dengan penuh oleh Tathagata, oleh Buddha. Atau dengan kata lain, setelah dengan menghindari 2 ekstrim ini, maka Tathagata atau Buddha ini memahami secara penuh apa yang disebut dengan jalan tengah itu. Di situ beliau belum menjelaskan jalan tengah itu apa gitu. Tapi
sudah mendapatkan gambaran jalan tengah itu pasti bukan dua ekstrim itu, karena menghindari dua ekstrim itu. Ekstrim apa? Pemanjaan atau pemuasan diri dengan 5 indria dan ekstrim penyiksaan diri. Dengan menghindari itu, setelah menghindari itu, maka ditemukan nih ada jalan tengah ini. Buddha menjalankan gitu, menapak pada jalan tengah ini. Ketika Buddha ini menapak pada jalan tengah ini dan memahaminya, bisa memahaminya sepenuhnya. Begitu. Nah, apa yang didapatkan dengan memahami sepenuhnya pada jalan tengah itu? Maka dengan memahami secara penuh jalan tengah ini, maka hal itu akan memunculkan yang disebut caku atau mata, penglihatan, visi, caku karani. Ya, caku karani sangwatati akan memunculkan, ya, membuat munculnya yang disebut caku itu adalah mata di sini dalam pemahaman sebagai penglihatan atau visi. Yang kedua adalah dengan menghindari dua ekstrim ini, menapak pada jalan tengah, maka juga akan memunculkan apa? Pengetahuan, nyana karani, memunculkan pengetahuan. Yang ketiga adalah upasamaya sangwatati, ya, akan menghasilkan ketenangan. Upasamaya sangwatati akan menghasilkan ketenangan. Kalau kita menapak pada jalan tengah, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan visi, penglihatan atau mata itu, kita akan mendapatkan pengetahuan, kita akan mendapatkan ketenangan. Kemudian juga Buddha mengatakan, ya, abhinyaya sangwatati, maka akan membawa pada pengetahuan tinggi atau menghasilkan pengetahuan tinggi dengan menapak pada jalan tengah itu. Ya. Kemudian sambodaya sangwatati, ya, akan membawa pada pencerahan, pada pengetahuan penembusan. Dan nibbanaya sangwatati akan membawa pada perealisasian nibbana. Jadi hanya dengan menapak pada jalan tengah, mengikuti jalan tengah, maka ada 6 manfaat. Ya, jadi 6 manfaat Buddha mengatakan pada bagian awal sekali. Sebelum menjelaskan apa yang harus dilakukan, Buddha menyatakan terlebih dahulu ada manfaatnya. Ini ada 6 manfaat loh dengan melakukan atau menjalankan yang disebut Majjhima Patipada ini. Jadi kalau kita lihat pada sutta-sutta yang lain, seperti misalnya Mahasatipatthana Sutta, Buddha juga menjelaskan, pertama kali Buddha mengatakan tidak menjelaskan bagaimana berlatihnya, tetapi Buddha lebih dahulu membabarkan manfaatnya. Ya, jadi di Mahasatipatthana Sutta juga Buddha mengatakan seperti demikian. Jadi ada 7 manfaat gitu dalam Mahasatipatthana Sutta. Ya, satanang wisudiya, soka paridewanang samadhikamaya, ya, kemudian duka dumanasanang adanggamaya, nyaya sadigamaya, nibbana sacikiriyaya. Ada 7 manfaat yang disebutkan di dalam Mahasatipatthana Sutta. Nah, demikian pula dalam Dhammacakkappavattana Sutta ini, sutta yang pertama kali ini, setelah menyatakan, ya, menjelaskan tentang 2 ekstrim yang harus dihindari, kemudian Buddha menjelaskan bahwa ada jalan tengah yang harus dilakukan. Dengan menghindari 2 ekstrim, kita melatih jalan tengah ini, maka kita akan mendapatkan 6 manfaat. Yaitu apa? Akan munculnya caku, pandangan, penglihatan atau visi, munculnya pengetahuan, akan membawa pada ketenangan, membawa pada kemunculan pengetahuan tinggi,
pada pencerahan atau pengetahuan penembusan dan pada perealisasian nibbana. Buddha mengatakan demikian. Ya, caku karani, ya nyana karani, upasamaya, abinyaya sambodaya, nibbanaya, sangwadati. Dia ada 6 ini. Ya, caku karani sangwadati akan memunculkan caku mata penglihatan atau visi. Maka apa yang dimaksudkan dengan caku di situ? Ya, panya caku karo didik, caku karani. Dalam kitab ulasan dikatakan demikian. Panya cakung karo didik, caku karani. Memunculkan, apa yang disebut dengan memunculkan atau membuat visi ini, maksudnya adalah ya membuat munculnya ya, panya caku, mata batin, mata kebijaksanaan ini. Nyana karani sebetulnya sama, memiliki arti yang sinonim sebetulnya dengan caku karani. Jadi memunculkan apa? Pengetahuan. Memunculkan visi dan pengetahuan. Dengan menapak pada jalan tengah ini, kalau kita mengembangkan jalan tengah ini di dalam latihan kita ini, maka akan memunculkan visi dan pengetahuan. Penglihatan dan pengetahuan. Akan muncul demikian. Kalau kita mengembangkan latihan kita ini, vipassana kita ini, dengan mengembangkan jalan tengah ini, maka kita ketika memberikan pengamatan ya pada gerakan kembung dan kempis perut ini, ketika kita melakukan pengamatan, ketika kita melakukan meditasi jalan dengan mengangkat, maju, letak itu, dengan pengamatan yang terus-menerus demikian ini secara berkesinambungan, maka kita akan dapat akhirnya memahami apa yang disebut nama dan rupa itu. Dari apa? Dari aspek hakikinya, karakteristiknya apa, fungsinya apa, manifestasinya apa, sebab dekatnya apa. Maka kita akan mendapatkan pengetahuan semacam itu. Jadi apa yang disebut dengan visi atau pengetahuan ini? Pertama kita akan dapat memahami sifat-sifat hakiki dari nama dan rupa itu. Ya, kalian mengamati gerakan kembung dan kempis perut di situ yang tidak lain merupakan terutama pengamatan pada unsur udara. Tetapi juga kalian bisa mendapatkan pemahaman pada unsur-unsur yang lain, 3 unsur utama yang lain. 4 unsur utama, 4 unsur pokok, 4 materi unsur pokok ini akan dapat diketahui, akan dipahami dengan jelas ketika kalian hanya memberikan pengamatan secara tepat pada gerakan perut yang mengembung dan mengempis ini secara berkesinambungan. Ketika kalian memberikan pengamatan dengan tepat, ketika kalian melakukan tindakan-tindakan ketika berjalan dengan mengangkat kaki, maju, letak itu. Jadi pengamatan tuh harus tepat di situ. Sehingga kalian akan dapat memahami. Jadi bukan sekedar dari hanya gerakan saja, tetapi kalian harus dapat memahami dari 4 aspek itu. Nah ini bagaimana kita bisa mendapatkan? Kita harus mengembangkan jalan tengah. Tanpa mengembangkan jalan tengah ya kita tidak akan mendapatkan pemahaman-pemahaman semacam itu. Nah maka kalau kita juga setelah kita melakukan pengamatan secara tepat, kita dapat memahami sifat-sifat hakiki dari nama dan rupa ini. Maka kita juga akan memahami nantinya apa? Tentang penyebabnya. Kita akan memahami penyebabnya. Kita memahami penyebab kemunculannya itu. Kita memahami bahwa nama dan rupa ini muncul karena adanya suatu sebab. Tanpa suatu sebab tidak akan nama dan rupa itu muncul. Jadi pertama kalian akan membedakan yang disebut nama dan rupa. Ya, setelah kalian mendapatkan pemahaman tentang pembedaan nama dan rupa, kalian juga akan mendapatkan apa?
pemahaman tentang sebab dan akibat. Kalian mendapatkan pemahaman sebab dan akibat, kalian melanjutkan meditasi kalian ini dalam vipassana ini, mengembangkan jalan tengah ini, maka kalian juga akan mendapatkan pemahaman tentang apa? Tentang ketidakkekalan, tentang penderitaan, dan tentang yang disebut tanpa inti atau tanpa aku. Ya. Dengan mengembangkan lagi usaha kalian di dalam vipassana ini, menapak pada jalan tengah ini, maka kalian juga akan akhirnya bisa apa? Merealisasikan nibbana itu. Ya, maka ketika kalian melakukan vipassana ini, maka harus betul-betul sesuai dengan jalan tengah ini. Kalau kalian tidak melakukan mengembangkan jalan tengah ini, maka kalian juga tidak akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan semacam itu. Ya, jadi kalian pertama memahami apa yang disebut jalan tengah. Ada jalan tengah. Maka jalan tengah ini kemudian harus dikembangkan di dalam latihan vipassana ini. Ketika kalian mengembangkan latihan vipassana ini, kalian bisa pertama kali membedakan yang disebut batin dan materi. Ini nama dan rupa. Gerakan kembung-kempis perut yang kita amati itu adalah materi atau rupa. Dan batin yang mengamati ini adalah nama. Kita akan bisa membedakan secara jelas apa yang disebut nama dan rupa, batin dan materi itu kita bisa bedakan secara jelas di situ. Nah, maka di setiap tindakan ketika kalian mengamati, misalnya ketika kalian melihat bagaimana kita bisa terjadinya yang disebut melihat ini. Karena ada apa? Karena adanya cakupasada materi sensitivitas mata dan juga karena ada objek penglihatan. Ya, sehingga muncul disebut melihat atau kesadaran mata ini. Ya, jadi karena adanya atau bergantung pada, di dalam sutta disebutkan sebagai bergantung pada mata. Di situ mata di situ adalah sensitivitas mata dan bergantung pada rupa atau bentuk penglihatan, maka muncul kesadaran melihat, kesadaran mata. Ya, cakunca, patica, rupeca, upajati, caku winyana. Kesadaran mata ini muncul bergantung pada caku, ya, caku pasada, sensitivitas mata dan objek penglihatan. Ya. Sotanca, sadeca, sotanca patica, ya, sadeca upajati sota winyana. Sadaran telinga, ya, kita mendengar di sini. Dia muncul bergantung pada apa? Bergantung pada sota pasada, materi sensitivitas telinga dan ada suara, maka muncullah yang disebut kesadaran mendengar atau kesadaran telinga tadi. Gananca patica gandeca upajati gana winyana. Ya, kesadaran hidung ini, ya, kita mencium ini, kesadaran hidung ini muncul, terjadi bergantung pada apa? Materi sensitivitas hidung, ya, gana pasada dan adanya objek bau. Maka muncul kesadaran hidung atau membau itu. Jiwanca patica raseca upajati jiwa winyana. Bergantung pada materi sensitivitas lidah dan rasa, maka muncul ya kesadaran lidah. Kita mengecap di sini, kita mengetahui adanya rasa di situ. Kayanca patica potabeca upajati kaya winyana. Bergantung pada materi sensitivitas tubuh, ya, dan karena adanya sentuhan, maka muncullah ya kesadaran tubuh. Kita merasakan ada sentuhan di situ.
Ya. Maka apa yang disebut dengan cakupasada, ya, yang disebut sensitivitas mata ini adanya di mata saja, tidak ada di tempat lain. Hanya ada di situ. Maka ketika kita melihat, kita memberikan pengamatan dengan benar ketika kita melihat, maka di situ sebetulnya terjadi yang disebut kesadaran mata. Di situ terjadi karena apa? Karena ada sensitivitas mata dan karena ada objek penglihatan. Demikian pula dengan yang lainnya. Ya, sotapasada ya hanya ada di telinga, di dalam di sini. Ganapasada sensitivitas hidung ya ada di dalam hidung di situ. Merupakan materi yang sensitif terhadap apa? Terhadap adanya bau-bauan. Cakupasada materi sensitivitas mata yang sensitif terhadap apa? Terhadap ya objek penglihatan. Materi sensitivitas telinga dia merupakan materi yang sensitif terhadap apa? Terhadap suara. Ya, dengan demikian di 5 indria ini, akhirnya kita memahami dengan menjalankan vipassana ini menurut jalan tengah itu, akhirnya kita mengetahui adanya suatu sebab dan akibat ini. Bahwa kemunculan kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran lidah, kesadaran tubuh itu muncul karena adanya itu materi sensitivitas itu dan objeknya. Tanpa itu tidak bisa. Jadi tadinya pertama kita hanya memahami sebagai pembedaan disebut nama dan rupa. Akhirnya kita juga bisa membedakan, memahami bahwa ada sebab dan ada akibat hasil. Kita memahami demikian. Dan ini secara bertahap. Ya, secara bertahap dengan latihan kalian, dengan kematangan vipassana kalian ini, maka akan muncul pemahaman-pemahaman semacam itu. Ya, bukan karena kita berpikir, bukan karena kita pernah mendengar secara teori, tetapi kita melihat langsung. Jadi kita seperti melihat langsung. Seperti ada sesuatu di depan mata kita, di telapak tangan kita, ini kita melihat langsung. Maka itu disebut sebagai cakukarani. Memunculkan mata, memunculkan visi karena seperti kita melihat langsung. Apa yang disebut nama, apa yang disebut rupa, tentang sebab dan akibat, tentang apa yang disebut ketidakkekalan, penderitaan dan bukan aku, bukan diri ini. Anicca, dukkha dan anatta itu. Seperti kita melihat dengan mata kita ini. Nah, maka kalau kita sedang melakukan praktek meditasi yang muncul apa? Disebut panyacakung, mata kebijaksanaan, mata pengetahuan ini. Kita melihatnya di situ dengan apa? Mata kebijaksanaan kita. Melihat nama dan rupa, melihat sebab dan akibat, melihat anicca, dukkha dan anatta. Jadi kita melihat semacam itu. Ya, jadi dengan melakukan jalan tengah, ya, mengembangkan vipassana pandangan terang ini, maka yogi akan dapat ya melihat seperti jelas seperti kita melihat dengan mata kita ini ada sesuatu di telapak tangan seolah-olah demikian. Namun di dalam meditasi ini ya kita melihatnya dengan apa? Dengan mata batin kita, dengan mata kebijaksanaan ini. Wah, kita melihat dengan jelas, kita memahami dengan pasti bahwa ini yang disebut nama, ini dan ini disebut rupa. Ini adalah batin, ini adalah materi. Kita bisa membedakan secara jelas di situ. Seolah-olah kita melihat dengan mata kita. Maka itu disebut sebagai cakukarani sangwartati. Maka dikatakan sebagai nyanakarani sangwartati. Menghasilkan visi penglihatan dan menghasilkan pengetahuan. Memunculkan pengetahuan, memunculkan visi penglihatan. Maka demikian. Jadi dari tadinya kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa memahami. Dengan pengembangan jalan tengah ini, maka kita akan bisa memahami nama dan rupa itu. Kita kembangkan lebih dalam lagi, kita akan dapat memahami
yang disebut sebab dan akibat. Bahwa kesadaran mata ini muncul karena adanya suatu sebab. Bahwa kesadaran telinga ini muncul karena apa? Karena adanya suatu sebab. Ya, karena kesadaran hidung ini muncul juga karena ada suatu sebab. Setiap kali kita memberikan pengamatan, kita akan melihat adanya suatu sebab dan akibat. Karena ada suatu keinginan merentangkan tangan, meluruskan tangan, tangan kita akan lurus. Ketika kita akan ada keinginan untuk membengkokkan tangan, menekukkan tangan ini, maka tangan kita akan menekuk. Nah, maka di setiap tindakan-tindakan itu, ketika tangan merentangkan tangan, meluruskan tangan, menekukkan tangan, kita memahami dengan pasti bahwa di situ hanya ada nama dan rupa saja, hanya ada batin dan materi saja. Jadi bukan sekedar hanya gerakan merentangkan tangan, menekukkan tangan, bukan sekedar kembung dan kempis perut. Tapi ada sesuatu di balik itu yang harus kalian pahami. Yaitu apa ya? Sifat-sifat hakiki itu dari nama dan rupa itu. Itu kalian harus pahami begitu. Bagaimana memahaminya? Kembangkan jalan tengah, kembangkan Vipassana Magga ini. Nah, kemudian juga disebutkan Upasamaya Sangwadadi akan membawa pada ketenangan. Maksudnya ketenangan apa? Kilesu Upasamaya Sangwadadi membawa pada ketenangan kekotoran batin. Jadi dapat menenangkan. Dengan mengembangkan jalan tengah ini maka akan dapat menenangkan kilesa kekotoran batin. Jadi kalau kita melakukan praktek penyiksaan diri ataupun kita melakukan praktek pemanjaan, pemuasan diri pada 5 kesenangan indria, maka ya tidak akan membawa pada ketenangan dari kekotoran batin itu. Kita memuaskan diri kita dengan 5 kesenangan indria yang muncul, yang ada pada diri kita justru adalah munculnya lebih banyak kilesa lagi. Karena apa? Kita selalu mengejar pada 5 kesenangan indria tadi. Tidak akan pernah ada habisnya. Demikian pula kita melakukan praktek penyiksaan diri juga tidak akan membawa kepada ketenangan yang sesungguhnya. Tidak akan terjadi sesuatu praktek kita yang akan membawa atau membuat menenangkan kilesa atau kekotoran batin, tidak ada. Ketika kita melakukan praktek penyiksaan diri dengan kuat semacam itu, maka hanya bentuk-bentuk kekotoran batin yang bersifat kasar itu seolah-olah ditekan. Kenapa bisa demikian? Ya karena kita menyiksa diri, membuat diri kita itu menjadi lelah, disebut Adakila Matanu Yogo. Itu adalah membuat diri kita itu menjadi lelah, menjadi seperti sakit, demikian. Sama halnya ketika kita sakit, ya kita tidak memiliki keinginan-keinginan indriawi gitu. Ya, seolah-olah kita bebas dari kekotoran batin. Tetapi begitu kita sehat kembali, namanya kekotoran batin itu akan muncul lagi gitu. Akan menggoda dan akhirnya membuat kita melakukan suatu pelanggaran. Maka praktek penyiksaan diri tidak membawa pada ketenangan atau membawa dapat menenangkan kekotoran batin itu tidak terjadi. Nah itulah maka ketika kita melakukan praktek Vipassana ini, maka kita harus memberikan pengamatan secara tepat pada objek. Kalau kita tidak memberikan pengamatan secara tepat pada objek, maka di situ akan muncul kekotoran batin. Ketika kalian melihat, kalian tidak memberikan pengamatan secara tepat ketika kalian melihat, maka di situ akan muncul kekotoran batin. Demikian pula ketika kalian mendengar, ketika kalian mencium, mengecap, menyentuh, berpikir, ya, melamun, mengembara,
Ketika tidak ada pengamatan secara tepat di situ, pasti kekotoran batin akan muncul di situ. Jadi ini tugas kalian sebagai Vipassana Yogi, harus memberikan pengamatan. Kalau kalian memberikan pengamatan, maka kilesa itu tidak akan muncul. Nah, jenis kilesa semacam itu ya merupakan kilesa yang dikatakan kilesa yang berada atau kekotoran batin yang berada pada objek. Jadi seolah-olah kilesa itu tidur, ya terbaring bersama dengan objek di situ. Kalau kita tidak memberikan pengamatan pada objek yang kita lihat, maka muncul di situ kekotoran batin. Kita tidak memberikan pengamatan pada suara yang kita dengar, akan muncul kekotoran batin di situ. Tapi kalau kita memberikan pengamatan secara tepat ketika melihat, ketika mendengar, maka tidak akan muncul kekotoran batin di situ. Ketidakmunculan kekotoran batin dengan pengamatan Vipassana ini ya terjadi dalam saat itu saja gitu. Maka ini dikatakan sebagai pelenyapan secara sementara. Kita melakukan Vipassana ini ya, maka di situ terjadi pelenyapan kekotoran batin yang bersifat apa? Sementara. Hanya ketika kita ada pengamatan pada objek itu. Ketika tidak ada pengamatan, maka akan muncul. Itulah maka tugas kalian di dalam bermeditasi Vipassana ini secara berkesinambungan memberikan pengamatan. Terus menerus. Ketika duduk, setelah saya duduk 1 jam, kalian akan bangkit, ya bergerak, kakinya bergerak, tangannya bergerak, akan berdiri, semuanya itu dalam pengamatan. Kalian lanjutkan dengan meditasi jalan. Selesai meditasi jalan, kalian duduk lagi kembali dengan penuh pengamatan ketika akan turun, duduk, mengatur sikap duduknya, dan kalian duduk, lanjutkan dengan meditasi, duduk, maka semuanya itu harus juga dengan pengamatan. Dan itu harus berkesinambungan, terus menerus. Sejak kalian bangun tidur, di mana ada kesadaran, di situ kalian mulai meditasi ini. Hingga malam hari sebelum terlelap. Itu yang harus kalian lakukan. Karena kalian di sini mengembangkan jenis kesadaran, jenis konsentrasi yang bersifat sesaat. Yang disebut kanika samadhi. Maka itu harus dikembangkan dari saat ke saat, terus menerus, sehingga konsentrasi itu akan memberikan suatu tingkat kekokohan, sehingga kalian menjadi tidak diserang lagi oleh kekotoran batin. Jadi di sini ada pengamatan, ada perhatian penuh sati. Ketika ada perhatian penuh sati, ada pengamatan ini secara terus menerus, maka konsentrasi samadhi kita ini akan menjadi kuat, menjadi kokoh. Tidak, ketika konsentrasi kita ini menjadi kuat, menjadi kokoh, maka di situ akan muncul ya pemahaman. Ini yang disebut sebagai pengetahuan itu. Nah, maka kita melihat, mendapatkan pemahaman itu, pengetahuan itu seperti kita melihat langsung apa sih nama rupa itu. Maka itu disebut cakukarani, nyanakarani. Ya. Dan ketika kita akan dapat memberikan pengamatan secara tepat di situ juga, di situ tidak muncul kekotoran batin yang disebut aramana nusaya kilesa itu. Jadi kekotoran batin yang bersifat dorman, bersifat tertidur pada objek, maka kita harus memberikan pengamatan secara tepat. Kita harus mengembangkan pengamatan secara berkesinambungan. Itu yang harus dilakukan. Ya. Akan tetapi kalau kita telah mengembangkan ya Vipassana kita ini, kita secara bertingkat bisa mendapatkan ya tingkat-tingkat pengetahuan pandangan terang yang lebih tinggi, akhirnya kita akan mencapai pengetahuan
disebut maganyana. Ya, kita mencapai pengetahuan jalan atau maganyana di sini, maka itu akan dapat menghilangkan atau menenangkan kekotoran batin ini, melenyapkan kekotoran batin ini secara permanen. Maka itu disebut sebagai samucceda pahana. Ya, pelenyapan dengan apa? Dengan pemotongan. Bukan pelenyapan secara sementara lagi, tapi pelenyapan dengan apa? Pemotongan secara total. Samucceda pahana. Maka seorang yang telah merealisasikan ya tingkat kesucian yang pertama, ya, mencapai Sotapadimagga, maka ya Sotapadimagga cita di situ atau Sotapadimagga nyana di situ memiliki kemampuan untuk memotong, melenyapkan ya kekotoran batin, beberapa kekotoran batin. Melenyapkan apa saja? Melenyapkan disebut keraguan-raguan. Keraguan-raguan terhadap Buddha, terhadap Dhamma, terhadap Sangha, keraguan-raguan terhadap hukum kama, sebab akibat ini, keraguan-raguan terhadap latihan yang dilakukan ini, maka itu akan dilenyapkan. Tidak ada keraguan-raguan lagi bagi seorang Sotapanna. Ya, seorang Sotapanna juga telah menghapuskan, melenyapkan pandangan salah. Pandangan salah ini ada dua macam di situ. Yang disebut Sakaya Didik. Ya, pandangan salah tentang apa? Pandangan salah tentang yang disebut personalitas. Dia menganggap seseorang yang belum mencapai tingkat Sotapadimagga ini, kita menganggap bahwa 5 gugus kehidupan atau pancakanda ini sebagai suatu individu, memiliki personalitas. Di situ yang disebut ada yang disebut atta, roh, jiwa. Kita masih memiliki pandangan semacam itu. Tetapi ketika kita mampu merealisasikan Sotapadimagga nyana di sini, maka disitulah yang disebut Sakaya Didik, pandangan salah tentang personalitas itu dipotong secara total. Maka tidak muncul lagi. Ya. Dan juga ketika mencapai Sotapadimagga nyana di situ, maka pengetahuan tersebut, kebijaksanaan tersebut mampu memotong yang disebut Silabbata Paramasa. Ya, memotong pandangan salah yang memegang ya suatu praktek dan kebiasaan yang salah. Jadi Silabbata Paramasa, sila di situ adalah suatu praktek. Wata adalah suatu kebiasaan, praktek dan kebiasaan yang salah yang sering diterjemahkan sebagai apa? Pemelekatan pada upacara dan apa? Ritual dan macam begitu. Jadi penerjemahan itu adalah penerjemahan yang kemudian dipikirnya kalau kita melakukan upacara atau sembahyang hanya semacam begitu. Tetapi apapun bentuk praktek, bentuk kebiasaan yang disertai dengan pandangan salah, disertai dengan keyakinan bahwa praktek itu akan membawa pada pembebasan, itu disebut Silabbata Paramasa. Ya, jadi sila di situ bukan moralitas, tetapi di situ artinya adalah suatu praktek. Ya, dan wata di situ ada suatu kebiasaan, suatu praktek dan suatu kebiasaan ini yang salah. Kita ikuti, kita memiliki keyakinan di situ bahwa dengan cara ini kita dapat sampai pada pembebasan. Itu disebut Silabbata Paramasa. Maka Sotapadimagga nyana ini akan memotong secara total ragu-raguan, ya, kemudian pandangan salah tentang personalitas dan pandangan salah berkenaan dengan memegang ya praktek dan kebiasaan yang kita yakini dapat membawa pada pembebasan itu. Dan juga
ketika mencapai itu, Sotapati Maganyana ini juga memotong bentuk-bentuk kekotoran batin yang dapat membawa kita pada kejatuhan, kelahiran kembali di 4 alam rendah, 4 alam sengsara. Itu juga dipotong. Itulah mengapa seorang Sotapana dikatakan dia tidak akan terjatuh lagi pada 4 alam apaya. Karena bentuk kekotoran batin yang menghantarkan pada 4 alam apaya itu sudah dipotong. Jika mencapai Sotapati Maganyana di situ. Nah kemudian seorang Sakadagami. Jadi seorang Sotapana ketika dia mengembangkan wipassananya lagi dan mencapai Sakadagami Maganyana, maka pengetahuan jalan dari Sakadagami ini, maka di situ dia akan dapat melunakkan bentuk nafsu kesenangan, nafsu keserakahan, dan bentuk ketidaksukaan atau bentuk dosa, kebencian yang bersifat kasar hanya dipotong menjadi menjadi lunak. Hanya begitu. Tapi dia tidak memotong secara total, menghilangkan secara total, tidak. Dia hanya hanya melunakkan saja. Itu kemampuan dari Sakadagami Maganyana di situ. Hanya sampai di situ. Kemudian ketika mengembangkan lagi seorang Sakadagami ini mengembangkan lagi wipassananya, maka akhirnya mencapai Anagami Maganyana. Nah, Anagami Maganyana ini yang mampu memotong secara total yang disebut kamaraga dan patiganusaya. Jadi bentuk kekotoran batin laten dalam bentuk kesenangan pada indriawi ini dipotong, dan juga pada ketidaksukaan kebencian patiga ini dipotong oleh Anagami. Ketika mengembangkan lagi wipassananya akhirnya mencapai Arahata Maganyana. Nah, maka pengetahuan yang tertinggi ini, pengetahuan jalan yang tertinggi ini, pengetahuan jalan Arahata ini mampu memotong secara total sisa kekotoran-kekotoran batin yang belum dipotong. Seperti apa? Seperti yang disebut bawaraga. Bawaraga ini adalah merupakan kemelekatan, bentuk kemelekatan kita pada kehidupan sebagai makhluk Brahma, rupa Brahma dan arupa Brahma. Jadi sering disebut sebagai rupa raga dan arupa raga. Ini dipotong secara total oleh Arahata Maganyana. Kemudian udaca, kegelisahan juga dipotong, mana kesombongan juga dipotong, ahirika anotapa itu juga dipotong. Tidak malu, tidak takut berbuat jahat ini juga dipotong di situ oleh Arahata Maganyana. Dan juga kemalasan, kelambanan itu juga dipotong secara total oleh Arahata Maganyana. Sehingga dengan demikian, dengan pencapaian Arahata Maganyana di situ menjadi seorang araha, berarti tidak ada lagi kekotoran batin pada dirinya. Tidak ada kekotoran batin yang bersifat tertidur tadi, bersifat laten tadi, disebut anusaya kilesa, itu tidak ada lagi. Secara tepatnya itu disebut sebagai santana nusaya kilesa. Kekotoran batin yang ada pada individu. Jadi ada kekotoran batin yang seperti terletak berada bersama dengan objek yang disebut aramana nusaya kilesa, dan ada bentuk kekotoran batin yang berada bersama diri kita ini, pada makhluk hidup ini yang selalu terbawa pada selama pengembaraan kita di samsara ini. Maka itu disebut sebagai santana nusaya kilesa. Itulah maka dengan pencapaian Arahata Maganyana menjadi seorang araha ketika dia
meninggal, maka tidak ada kelahiran lagi. Karena tidak ada akarnya itu ya, akar yang menyebabkan munculnya kelahiran kembali pada dia. Nah, telah dipotong semua kilesa kekotoran batinnya sudah tidak ada. Nah itulah apa yang dimaksudkan upasamaya sangwatati itu. Kilisu pasamaya sangwatati. Yang akan membawa pada apa? Ya menenangkan ya kekotoran batin. Menenangkan di sini adalah ya memotong, mengikis, menghilangkan secara sementara dengan vipassana magga, secara permanen dengan arya magga. Dipotong demikian. Nah kemudian juga abhinyaya sangwatati. Ya, abhinyaya adalah pengetahuan tinggi, akan memunculkan pengetahuan tinggi, pengetahuan yang super, dikatakan demikian. Pengetahuan yang lebih tinggi, kadang-kadang pengetahuan langsung. Itu. Nah ini merupakan pengetahuan pada apa? Pengetahuan pada 4 kebenaran mulia yang dimaksudkan di situ. Ya, catunang sacanang abhijanana dhaya sangwatati. Ya, jadi abhinyaya di situ dalam pemahaman apa? Catunang sacanang abhijanana dhaya sangwatati, memunculkan atau membawa pada kemunculan atau membuat kemunculan pemahaman ya, pengetahuan tinggi, pengetahuan yang super demikian, pengetahuan langsung abhinya. Maka yang dimaksud di situ adalah sebetulnya 4 kebenaran mulia, catunang, sacanang, 4 kebenaran mulia. Akan membawa dengan latihan ini akan membawa pada apa? Pengetahuan yang lebih tinggi, yaitu pengetahuan tentang 4 kebenaran mulia. Kalian memberikan pengamatan terhadap nama dan rupa. Nama dan rupa itu adalah apa sih sebetulnya? Kebenaran mulia yang mana? Kebenaran mulia yang pertama, kebenaran mulia tentang dukkha. Ya, kebenaran mulia tentang penderitaan, bahwa ini adalah penderitaan. Nama dan rupa, pancu padana khanda, 5 gugus kehidupan, subjek kemelekatan ada yang tunduk pada kemelekatan ini adalah penderitaan. Dia adalah dukkha. Jadi ini adalah apa? Pemahaman, membawa pada pemahaman tentang dukkha saca, kebenaran tentang dukkha, kebenaran tentang penderitaan. Ya. Dan ketika kita mengembangkan jalan mulia ini, jalan tengah ini dengan pengamatan yang tepat di situ, pada nama dan rupa ini, pada 5 gugus kehidupan yang tunduk pada kemelekatan ini, kita memberikan pengamatan secara tepat, maka di situ tidak akan muncul yang disebut nafsu keserakahan, tidak akan muncul yang disebut kemelekatan. Tanha dan upadana itu tidak akan muncul ketika kita ada pengamatan secara tepat pada nama dan rupa. Maka ini adalah pengetahuan, merupakan bentuk pengetahuan dengan pelenyapan. Ini adalah pahana bisamaya. Pengetahuan dengan pelenyapan. Pelenyapan apa? Pelenyapan tanha dan upadana ini tidak muncul di situ. Jadi hanya dengan mengamati nama dan rupa, kita memahami nama dan rupa, kita mendapatkan pemahaman tentang dukkha saca, dan di situ juga kita melenyapkan tanha, merupakan samudaya saca. Dan ketika kita juga menerapkan jalan tengah ini di dalam latihan vipassana kita ini, maka akan terjadi apa? Terjadi penghentian apa? Penghentian sangkara ini, penghentian bentukan-bentukan yang berkondisi ini akan terhenti. Kenapa demikian? Karena kita mendapatkan pengetahuan langsung dengan pengamatan itu. Di situ tidak ada kegelapan batin. Ketika tidak ada kegelapan batin, maka tidak ada sangkara. Ketika tidak ada sangkara, maka tidak ada winyana. Ketika tidak ada winyana, tidak ada nama rupa. Ketika tidak ada nama rupa, tidak ada salayatana.
Jika tidak ada salaya tanah, tidak ada pasa, tidak ada wedana, tidak ada tanha, upadana, dan seterusnya. Maka rantai patija samupada, hukum kemunculan yang bergantung putus. Maka terjadi penghentian di situ. Tetapi selama kita melakukan vipassana ini, penghentian semacam itu hanya penghentian yang secara sementara. Selama kita ada pengamatan yang tepat, maka di situ dikatakan sebagai tadangga niroda saca. Jadi merupakan kebenaran tentang penghentian, tapi masih bersifat sementara karena kita belum mencapai maganyana. Tapi kita memperoleh pemahaman tentang apa? Tentang kebenaran yang ketiga ini. Dan juga dengan pengembangan, ya, dengan pengembangan jalan tengah ini otomatis kita juga mendapatkan pemahaman tentang bagaimana kita mengembangkan kebenaran mulia yang keempat. Jadi kalau kita melakukan pengamatan secara tepat atas nama dan rupa ini, objek ini, nama dan rupa ini, kita amati secara tepat, ya maka kita memahami empat kebenaran mulia ini sebetulnya. Jadi hanya dengan cara ini, hanya dengan cara vipassana ini, dengan cara mengembangkan jalan tengah ini, maka kita akan dapat memahami empat kebenaran mulia. Ya di situ dengan pengamatan digerakkan kembung dan kempisnya perut, dengan mengamati ketika tangan kita lurus, meluruskan tangan, menekukkan tangan, ketika mengangkat kaki, maju, letak. Kalian harus lakukan dengan pengamatan secara berkesinambungan terus menerus, sehingga kalian mendapatkan pengetahuan tentang empat kebenaran mulia ini. Kalian memahami yang disebut kebenaran mulia tentang duka atau duka saja ini, maka otomatis tiga kebenaran mulia yang lain itu juga kalian pahami. Otomatis demikian. Jadi itu yang perlu kalian pahami. Jadi bukan sekedar kenapa kita harus mengamati gerakan kembung dan kempis perut, mengapa kita harus berjalan pelan-pelan, kita harus menjaga pengamatan berkesinambungan. Kan ini capek gitu. Ini bukankah ini suatu penyiksaan gitu. Itu bukan penyiksaan. Setiap kali kita melakukan latihan semacam ini kita butuhkan apa? Suatu kesabaran. Suatu kegigihan. Dan apa? Ketekunan. Hanya dengan kesabaran, kegigihan, ketekunan, kita menapak pada jalan tengah ini ya kita akan mendapatkan hasil. Kita akan mendapatkan visi, mendapatkan pengetahuan, kita akan dapat menenangkan kekotoran batin, kita akan mendapatkan pengetahuan tinggi. Dan juga pencerahan dan nibbana itu juga akan kita dapatkan. Ya, jadi malam ini waktunya sudah habis. Malam ini saya akhiri sampai di sini dahulu. Ya, jadi kalian lanjutkan latihan kalian ini dengan penuh rasa hormat terhadap latihan yang sedang kalian lakukan ini. Ya, lakukan dengan cara itu maka kalian menghormat pada dhamma ajaran Buddha. Otomatis kalian juga menghormat pada Buddha. Ya, jangan nodai latihan kalian ini. Lakukan dengan penuh kesungguhan dan keseriusan. Semoga dengan cara latihan yang sudah kita berikan, dengan menapak pada jalan tengah, maka semoga kalian semua juga akan segera merealisasikan visi, mendapatkan pengetahuan, ya dapat menenangkan kekotoran batin, mendapatkan pengetahuan tinggi, pencerahan dan pencapaian nibbana.